Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Ainyah, nomor absen 23 dari kelas 11 IPS 3. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang revolusi Tiongkok atau revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 sampai dengan 1949. Pada materi kali ini, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama adalah berisi latar belakang, bagian yang kedua berisi tentang bagaimana terjadinya revolusi tersebut, dan bagian yang terakhir berisi tentang dampak revolusi terhadap kehidupan masa kini. Yuk, langsung aja. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Latar belakang revolusi. Mengapa bisa terjadi revolusi di Cina? Let's check it out. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih, apa itu revolusi Cina? Jadi revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai dengan 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap sewenang-wenang terhadap rakyat. Revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya mengarah pada aturan partai komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Revolusi Cina juga disebut sebagai Revolusi Xinhai, sesuai dengan nama Xiao pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan Kaisar dalam Perang Candu yang terjadi pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Akhirnya revolusi pun pecah. Apa saja penyebabnya? Penyebab yang pertama, Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Hong Kong dan Weihai yang dikuasai oleh Inggris, Guangzhou Han yang dikuasai oleh Perancis, Kianshu yang dikuasai oleh Jerman, Guangdong dan Taiwan yang dikuasai oleh Jepang, Dalian yang dikuasai oleh Rusia, serta konsesi beberapa negara di kota Shanghai dan Tianjin. Penyebab 1901. Penyebab yang ketiga adalah Cina tertinggal secara teknologi. Selain tertinggal secara teknologi, ternyata Cina juga tertinggal secara ekonomi. Kenapa? Karena adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana. Penyebab yang selanjutnya adalah pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu yang dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas. Nah, ini ada sangkut pautnya tentang kehilangan wilayah. Jadi, hilangnya wilayah Cina ini menjadikan pemerintah dinasti Qing kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Terlebih lagi, dinasti Qing adalah suku bangsa Manchu yang merupakan minoritas yang berbeda dengan suku bangsa Han. Orang Han menganggap kekuasaan dinasti Qing sebagai penjajah. Kemudian, penyebab yang selanjutnya adalah pengaruh paham demokrasi dari Barat dan keberhasilan Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi Meiji. Nah, awalnya berupaya melakukan reformasi pada masa Kaisar Guangxu pada tahun 1898. Namun reformasi ini gagal karena investasi kalangan Manchu. Para pendukung reformasi diasingkan atau dipenjara. Kondisi ini membuat banyak intelektual Cina, terutama dari suku bangsa Han yang merupakan mayoritas, untuk membuat organisasi rahasia yang menginginkan adanya revolusi. Para intelektual ini adalah mahasiswa Cina yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Mereka melihat bagaimana Jepang yang sesama negara Asia berhasil memodernkan negaranya dalam reformasi Meiji, sehingga menjadi negara maju. Mereka juga terinspirasi oleh demokrasi di negara Barat. Atau munculnya kaum intelektual Cina, mereka telah mengenal paham-paham Barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual kemudian muncul cita-cita untuk memulihkan pemerintahan Manchu. Kemudian penyebab yang resmi menjadi republik. Jadi itu latar belakang dari revolusi Cina. Kita akan masuk ke bagian yang kedua tentang bagaimana terjadinya revolusi. Apa saja yang terjadi pada revolusi Cina ini? Revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme ini muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang feodal dan diktator. Dinasti Manchu atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah sebelum terjadinya revolusi. Dinasti Qing memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Qing sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh kaum bangsawan yang korup dan lemahnya pemerintah dari investasi asing. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan atau di daerah Canton. Canton merupakan ibu kota Guangdong di daerah Cina Selatan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan hubungan dengan luar negeri.
sehingga banyak paham baru seperti liberalisme dan nasionalisme. Sun Yat-sen melakukan pergerakan revolusi langsung di Cina dan berhasil menaklukkan daerah Wuchang. Gerakan yang dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebut satu provinsi yang berada di bawah dinasti Qing. Pergerakan ini memperoleh hasil berupa 17 provinsi yang bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Kemudian pada 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina. Kemudian diadakan pemilu yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing provinsi. Hasil dari pemilu ini menjadikan Dr. Sun Yat-sen sebagai Presiden sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911 sekaligus menandai berdirinya Republik Cina. Dan pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar Qing atau Manchu menyatakan untuk turun tahta karena kondisi dinasti Qing yang tidak memungkinkan untuk bertahan. Nah, revolusi tersebut merupakan revolusi pertama Cina yang terjadi pada tahun 1911, menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928 ketika Kuomintang atau Chiang-ti berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan Panglima Perang atau Warlord yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintah Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Kemudian revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina yang merupakan puncak dari pengendalian kekuasaan Partai Komunis Cina sejak pendiriannya pada tahun 1921 dan bagian kedua dari Perang Saudara Tiongkok. Dan kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dampak dari revolusi. Dampak apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini? Revolusi Cina secara mendasar memberikan pengaruh pada perubahan bentuk pemerintahan Cina dari kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchu menjadi republik. Revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara-negara tetangganya untuk mengubarkan rasa nasionalisme, khususnya pada negara yang mengalami penjajahan. Pengaruh dari revolusi Cina yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masa kini diantaranya: yang pertama, masih berdirinya negara Taiwan dan negara Republik Cina yang sampai saat ini keduanya menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi meskipun sistem pemerintahannya ini berbeda, tapi negara Taiwan dan negara Republik Cina itu masih ada sampai saat ini. Kemudian yang kedua, masih munculnya negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara dan Kuba. Yang ketiga, munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan, seperti Indonesia, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Iran dengan Republik Islam Iran, India, Republik India, dan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah konflik berkepanjangan akibat pertentangan kaum komunis dan kapitalis yang identik dengan pemerintahan republik, seperti Republik Korea Selatan dengan Republik Korea Utara, Amerika yang mengembargo Kuba, dan negara-negara lainnya. Ada sedikit pepatah dari Che Guevara, yaitu revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika matang, tetapi Anda yang harus membuatnya jatuh. Dari pembahasan kita di atas, kita jadi tahu bahwa revolusi Cina terjadi selama 3 kali, yaitu revolusi yang pertama terjadi pada tahun 1911 yang bertujuan untuk mengganti sistem kekaisaran dengan sistem pemerintahan republik, dan revolusi yang kedua terjadi pada tahun 1928 dengan tujuan membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan sistem Panglima Perang atau Warlord, dan revolusi yang ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan tujuan untuk membentuk atau mendirikan Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina. Apa sih pesan saya untuk generasi muda? Pesan dari saya untuk generasi muda setelah kita mempelajari revolusi Cina, mulai dari latar belakang, jalannya revolusi hingga dampaknya terhadap kehidupan masa kini, kita sebagai generasi muda hendaknya selalu menyiapkan diri untuk menerima perubahan-perubahan yang ada, terutama pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Selain itu, kita juga hendaknya ikut turut serta dalam perubahan dunia, mungkin untuk perubahan dunia yang lebih baik lagi, karena perubahan-perubahan yang ada itu diawali dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita sebagai generasi muda yang merubahnya, nanti siapa lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Nafisat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.